Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wildatul Husna dengan NIM 220522106. Saya akan menjawab pertanyaan soal UTS Hukum Islam. Dengan soal pertama yaitu jelaskan 5 alasan mempelajari hukum Islam. Karena hukum Islam mempunyai historis, demografis, dan yuridis, dan bersifat konstitusional, ilmiah. Karena hukum Islam adalah ajaran Islam yang terdiri dari akidah syariah dan fikih Islam. Kedua, jelaskan arti istilah Islam, Muslim, sekularisme, akidah, syariat, akhlak, dan fikih. Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi tuntunan hidup manusia. Sedangkan Muslim adalah menyerahkan diri kepada Allah SWT. Sekularisme adalah gerakan yang memisahkan antara agama dan pemerintah, menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil. Berikutnya adalah akidah. Akidah pokok-pokok pikiran yang didasarkan dengan keyakinan yang harus dipegang dan dipercayai oleh seseorang. Berikutnya adalah syariat. Syariat adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Akhlak adalah perkataan dan perbuatan dengan mudah dipertimbangkan tanpa perlu berpikir panjang. Kemudian ada fikih. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ketiga itu jelaskan tujuan hukum Islam. Sebagai ketetapan hukum Islam, kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan dunia dan akhirat, serta petunjuk ke jalan yang benar bagi manusia. 4 itu jelaskan salah paham terhadap hukum Islam. Kesalahpahaman Islam terbesar tidak adil yang diberikan oleh masyarakat dan stereotyping gambar yang memberikan media cara tertentu ketika sekelompok orang menyerang orang lain. Sekelompok ini diberi tanda. Kelima itu jelaskan sumber-sumber hukum Islam. Pertama, Al-Quran merupakan sumber pertama hukum Islam yang membuat panduan kehidupan manusia. Kedua, hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Ketiga itu ijtihad. Ijtihad digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Yang keenam, jelaskan isi Al-Quran menurut Sayyidin Hussein Nas. 1. Tauhid, tentang keesaan Allah dan inti dari keesaan Allah SWT. 2. Kehidupan akhirat. 3. Moralitas dan etika. 4. Hubungan manusia dengan alam. 5. Keadilan sosial, memperlakukan manusia secara adil. Soal ketujuh yaitu apakah yang menjadi syarat seseorang dapat berijtihad? 1. Islam. 2. Baligh. 3. Berakal. Dan 4. Adil. Seorang mujtahid harus Islam. Ke-8 yaitu jelaskan 7 metode berijtihad. 1. Ijma. Ijma merupakan kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat dan berkaitan dengan hukum syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. 2. Qiyas. Qiyas merupakan hukum tentang suatu peristiwa yang diterapkan dengan cara membandingkannya dengan hukum peristiwa lain yang sudah ditetapkan sesuai nas. 3. Istisan. Istisan merupakan perpindahan mujtahid dari satu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menentukannya. 4. Yaitu masalah mursalah. Masalah mursalah merupakan
hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mengesampingkan kemudaratan karena tidak ada dalil yang menganjurkannya maupun melarangnya. 5. Istishab. Istishab merupakan metode yang dilakukan dengan menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. 6. U'ruf. U'ruf merupakan suatu perkataan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dilakukan turun-menurun. Yang ketujuh yaitu seuzi zariyah merupakan suatu yang secara lahiriah boleh tetapi bisa mengarah ke kemaksiatan. 9. Jelaskan 3 asas umum menurut hukum Islam. Asas Darul Mustafin Muqaddam Al-Jab'il Mushalih, asas faham mukhalafah, asas musyawarah, asas mahunduluk, kewajiban daripada hak atas dalam al-hiraj atau tidak menyampaikan, dan terakhir asas keadilan. Soalan ke-10 adalah jelaskan 18 asas hukum perdata menurut hukum Islam. 1. Asas keadilan, 2. Asas kepastian hukum, dan 3. Asas kemanfaatan. Soalan ke-11 adalah jelaskan 3 asas hukum pidana menurut hukum Islam. Asas legislatif, asas amar ma'ruf nahi mungkar, asas teritorial, asas material, dan asas moralitas. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.